Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan nama Malam. saya Muhammad Fanas Afif Alwin selaku tim ketua audit dan perkenalkan juga kepada Ibu Kinanti Salsabila SD sebagai ahli limbah B3, Ibu Devita Anggraini SD sebagai limbah cair dan Ibu Anissa Nurhandini sebagai ahli lingkungan lingkungan hidup. Ya. PT Kaltim Primakol atau TBK adalah perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia. PT Kaltim Primakol bergerak di bidang pertambangan dan pemasaran batubara, baik ekspor maupun domestik yang berlokasi di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan merupakan anak perusahaan PT Bumi Resource. PT Kaltim Prima Coal mengelola area pertambangan dengan luas mencapai 84.938 hektar dengan kapasitas produksi batu bara mencapai 70 juta ton per tahun. Karyawan yang dipekerjakan lebih dari 4.499 orang dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan terkait batu bara. Ya, PT Kaltim Primakol ini juga berlokasi di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu, tujuan audit ini terdapat tiga, yaitu yang pertama mengevaluasi dan memverifikasi efektivitas pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh PT Kaltim Primakol Kalimantan Timur berdasarkan hasil identifikasi dan penetapan risiko lingkungan. Dan yang kedua itu ada mengkonfirmasi dan membuktikan adanya ketidaktahuan usaha atau kegiatan terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, mengkonfirmasi kejadian pencemaran dan atau kerusakan dan kecelakaan lingkungan hidup, mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Uh, Terus perkenalan juga tim auditnya dengan Bapak Dava Firjatullah dan juga Bapak Nova Wibowo. Nah, setelah itu saya serahkan kepada tim auditor untuk mempertanyakan data-data terkait dengan data PT Kaltim Primakol. Ya, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ketua Tim Auditor. Saya dari Tim Auditor pada ahli bidang limbah cair, izin bertanya. Bagaimana perusahaan PT Kaltim Primakol menangani dan mengelola air limbah yang dihasilkan? Dan apakah bentuk pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Ya, terima kasih tim auditor. Baik, izin menjawab pertanyaan dari tim auditor. Saya di sini Dava Fajar Firjatullah dari tim auditi ingin menjawab pertanyaan dari tim auditor. Jadi bentuk pengolahan yang telah dilakukan PT KPC ini adalah bentuk air limbah yang dihasilkan dari proses produksi PT KPC berupa air asam tambang, dan limbah oli bekas. Adapun sistem pengolahan air asam tambang yang dilakukan PT KPC adalah menghindarkan pencampuran antara air asam tambang dengan air permukaan terdekat. Lalu pengolahan tersebut dilakukan dengan mengalirkan air tambang menuju tempat penampungan khusus sebelum dialirkan ke air bebas. Semua aturan dan perlakuan terhadap air dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan batu bara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan untuk penanganan terhadap limbah oli bekas dan bahan bakar solar yang telah terkontaminasi dengan tanah di wilayah produksi KPC diolah secara bioremediasi penggunaan bakteri heterofilik. Pengolahan tanah terkontaminasi minyak ini dilakukan di area Biological Treatment Unit atau
BTU yang terletak di Sangatta, Notre Dame, sesuai dengan izin yang diperoleh melalui Kemenhelka RI nomor 163. Lalu untuk potensi-potensi yang akan muncul itu mungkin untuk air asam tambang itu mempengaruhi kualitas air yang ada di sekitar. Lalu untuk oli bekas ini dapat mengancam biota-biota yang ada di sekitar, baik biota air dan biota tanah. Terima kasih. Apakah terjawab pertanyaan dari tim auditor? Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dari tim auditi. Selanjutnya, potensi-potensi negatif seperti apa yang ditimbulkan dari limbah cair yang dihasilkan oleh PT Kaltim Primakol? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, potensinya itu untuk air asam tambang itu nanti akan mempengaruhi kualitas air yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Lalu untuk oli bekas, apa tuh namanya, muncul biota apa yang mempengaruhi keadaan biota-biota air dan juga biota-biota sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim auditi atas penjelasannya. Baik. Ya, baik juga terhadap tim auditi, Bapak Dava telah menjawab pertanyaan tim auditor. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Anissa Nurhandini, apakah ada pertanyaan? Baik, saya perkenalkan, saya Anissa Nurhandini dari ahli bidang lingkungan hidup, memiliki pertanyaan kepada PT Kaltim Primakol, yaitu apakah perusahaan PT Kaltim Primakol yang Bapak kelola telah memastikan perlindungan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap flora dan fauna di sekitar proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku? Di sini saya sebagai tim auditi izin menjawab pertanyaan dari tim auditor. Jadi PT Kaltim Primakol telah melakukan pengembalian kondisi lingkungan, habitat flora dan fauna seperti sedia kala, di mana pada tahun 2017 PT KPC telah melaksanakan reklamasi pada lahan bekas tambang sebesar 33,5% dari total luas area penambangan 25.659,2 hektar. Reklamasi yang telah dilakukan sebagian besar adalah reklamasi normal atau rehabilitasi sebagai upaya pengembalian fungsi alam dan ekosistemnya. PT KPC melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan flora dan fauna, khususnya mamalia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Selain itu, PT KPT juga melakukan zona pemanfaatan yang luasnya mencapai 45% dari total area pasca tambang KPC. Dikembangkan, kemudian dimanfaatkan dan dikelola menjadi berbagai aktivitas agrobisnis lokal seperti peternakan sapi, budidaya ikan air tawar, dan penanaman rumput gajah. Apakah sudah menjawab tim auditor? Baik, terima kasih untuk tim auditi atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya, upaya revegetasi seperti apa yang dilakukan PT Kaltim Primakol dalam melakukan reklamasi terhadap floranya? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, PT KPC ini telah melakukan penanaman pohon dan tumbuhan dari beragam jenis dengan daya serap CO yang tinggi. Jadi selama tahun 2017 yang luas area reklamasinya mencapai 1.185,82 hektar yang telah ditanami lebih dari sekitar 657,675 tumbuhan atau tanaman yang telah ditanam. Dengan demikian, total lahan yang telah direklamasi sejak awal KPC beroperasional hingga akhir tahun 2017 mencapai sekarang sekitar 8.589,2 hektar. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari tim auditi.
Sama-sama. Terima kasih Bapak Nova Wibowo telah menjawab pertanyaan dari tim auditor. Apakah ada pertanyaan lagi dari tim auditor? Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Bapak Fanhas Afif. Saya Kinanti Salsabila sebagai tim ahli Limbah B3 ingin bertanya, bagaimana perusahaan PT Kaltim Primakol ini menangani limbah dan mengelola limbah B3 yang dihasilkan? Di sini saya sebagai tim auditi ingin menjawab. PT Kaltim Primakol dalam menangani limbah B3 yang dihasilkan yaitu limbah B3 dari kegiatan operasional KPC. Dikelola dengan mengikuti peraturan pemerintah dan izin pengolahan limbah B3 yang diperoleh, yaitu mulai dari tata cara penyimpanan sementara, pemanfaatan, pengolahan internal, sampai dengan dikirim ke pihak ketiga berizin untuk dikelola lebih lanjut. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya tim auditi. Lalu saya ingin bertanya, bentuk limbah B3 seperti apa yang dikelola oleh PT Kaltim Primakol dan fasilitas pengolahan limbah B3 apa saja yang dilakukan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Kinanti. Jadi PT KPC ini mengelola limbah B3 liputi majun beroli, filter beroli, hos beroli, limbah medis, limbah hidrogen peroksida, pelumas bekas, aki bekas, toner bekas, limbah kimia, abu insinerator, baterai kering, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan sementara, KPC memiliki 8 TPS limbah B3 berizin, yaitu 7 TPS di wilayah Sangatta dan 1 TPS di wilayah Bengalon. Kemudian, kemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label yang sesuai. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 4R, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari tim auditi. Ya, apakah pertanyaan tim auditor sudah terjawab semua? Saya dari tim ahli bidang limbah cair sudah cukup atas jawaban dari para auditi. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Anissa Nurhandini sebagai selaku ahli lingkungan hidup, apakah sudah cukup pertanyaannya? Jawabannya? Sudah cukup dari bidang lingkungan hidup. Ya, untuk Ibu Kinanti Salsabila, ahli limbah B3, apakah sudah cukup jawabannya? Dari tim ahli limbah B3 sudah cukup. Ya, terima kasih semuanya kepada tim auditor, tim auditi, Bapak Fajar Firjatullah dan Bapak Naufal Wibowo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim auditor. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua tim yang bekerja.